Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel aku, Uma Indi. Seperti yang udah aku janjikan kemarin-kemarin, tapi belum sempet ngambil videonya ya, karena emang sibuk banget habis melahirkan. Aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku melahirkan normal setelah aku yang pertama itu lahiran sesar. Jadi itu biasa disebut VBAC gitu kalau menurut kedokteran. Tapi yang aku sharing ini bukan menurut ahli gitu ya, tapi menurut pengalaman aku sendiri. Pengalaman yang aku mau sharing ini baik pengalaman aku dari segi lahiriah maupun batiniah atau spiritual gitu ya. Aku mau jelasin dulu ketika aku hamil itu Mbak Rufa atau anak pertama aku usianya belum ada 1 tahun, sekitar masih 10 bulan kayaknya ya, 10 atau 11 bulan gitu lupa. Pokoknya ketika ketika adiknya lahir itu Mbak Rufa usianya baru 20 bulan, jadi belum ada 2 tahun. Selisih usia sama adiknya itu cuma 20 bulan. Sedangkan kalau menurut medis itu harusnya paling tidak itu jarak dengan adiknya itu kan 3 tahun kalau ingin melahirkan normal setelah yang pertama itu sesar. Tapi alhamdulillah aku tuh bisa lahiran normal dengan jarak yang singkat banget gitu, dari anak pertama ke anak yang kedua. Kalau dulu lahiran sesar itu karena Mbak Rufa itu udah minum air ketuban, sedangkan bukaan aku dari bukaan 2 itu nggak nambah sampai seminggu, jadi memang harus disesar gitu, nggak bisa nunggu lagi karena emang nggak nambah bukaannya dan nggak ada kontraksi sama sekali. Nah dulu setelah melahirkan anak pertama, setelah melahirkan Mbak Rufa itu aku nggak makan nasi selama sekitar 2 bulan, jadi emang diet nasi putih aja sih. Kalau mau nasi jagung atau nasi merah itu masih bisa. Aku banyakin makan sayur sama lauknya daging atau proteinnya dibanyakin lah, sama lemak itu malah nggak apa-apa. Bukan niat diet sih sebenarnya, tapi itu disaranin sama orang tua tuh biar jahitan setelah jahitan sesarnya itu cepet sembuh gitu. Nah ternyata itu memang ngaruh banget. Setelah 2 bulan itu alhamdulillah udah nggak terlalu kerasa nyeri lagi, padahal banyak yang bilang kalau setelah sesar itu jahitannya akan terasa nyeri sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 2-3 tahun gitu. Tapi alhamdulillah aku udah nggak pernah ngerasain nyeri-nyeri itu setelah 2 atau 3 bulan setelah aku melahirkan. Setelah itu aku setelah tahu hamil aku tuh jadi aku tahu kalau hamilnya anak yang kedua itu udah berapa bulan gitu, karena emang nggak rencana dan aku emang nggak KB. Itu sekitar usia kandungan aku udah 3 atau 4 bulan, jadi emang nggak tahu sama sekali. Setelah aku periksa ternyata aku hamil. Nah itu kurang gendut bayinya atau kurang berat badannya kurang gitu loh. Terus aku disuruh untuk makan es krim coklat kayak gitu. Nah itu aku mulai memperhatikan kehamilan aku, dari periksa ke bidan, USG ke dokter untuk tahu usia kehamilannya berapa, karena kan memang setelah melahirkan Mbak Rufa itu aku kan ASI juga. Jadi kalau ASI itu biasanya haidnya tuh nggak teratur gitu loh. Jadi selama aku setelah melahirkan Mbak Rufa aku tuh baru haid 2 kali, itu pun jaraknya 2 bulan. Jadi aku setelah sebulan 2 bulan gak haid itu aku nggak mikir kalau hamil, dikirain ya biasa aja nanti juga haid lagi karena belum teratur, sedang nyusui gitu kan. Setelah tahu hamil lagi itu emang disarankan untuk nggak menyusui lagi. Jadi Mbak Rufa itu di pelan-pelan aku sapih gitu walaupun agak lama ya. Nah itu kemudian aku mulai dari yang paling penting itu masuk ke usia kehamilan 7 bulan. Setelah masuk usia 7 bulan aku USG lagi kan, yang kalian bisa lihat vlog aku yang USG di Al Ittihad itu. Nah itu untuk lihat posisi janinnya itu kepalanya udah di bawah atau belum. Nah kalau udah di bawah kita bisa lakukan yoga ataupun pakai jimbol, olahraga pakai jimbol di rumah. Itu kalau di rumah itu kan lebih simpel, bisa setiap hari dilakukan. Kalau mau ikut kelas-kelas senam yoga itu juga bisa, tapi kan nggak bisa tiap hari. Kalau aku saranin tuh pakai jimbol itu sangat ngaruh ya. Kalian bisa lihat tutorial-tutorial untuk pakai jimbol usia kandungan 7 bulan ke atas, itu banyak di YouTube. Kalian bisa searching sendiri. Gerakan-gerakannya itu simple dan gampang, itu cuma butuh berapa menit aja udah bisa sangat membantu untuk menurunkan bayi ke panggul kayak gitu. Tapi jimbol itu nggak disarankan untuk usia kandungan sebelum 7 bulan atau sebelum kepala bayi itu benar-benar di bawah, karena takutnya yang masuk ke panggul itu malah bagian bokongnya gitu. Itu kan nggak nanti malah mempersulit untuk proses melahirkan.
aku juga melakukan yoga-yoga ringan untuk ibu yang udah udah 7 bulan ke atas gitu loh. Itu banyak sih yoga untuk mempercepat bukaan juga ada. Jadi pas usia kehamilan masuk 9 bulan, aku juga lakuin banyak searching untuk gerakan-gerakan yang bisa membantu untuk menurunkan bayi ke panggul gitu, biar lancar lahirannya, biar cepat lahir gitu kalau udah masuk 9 bulan. Itu dari segi lahiriah ya. Kalau dari segi batiniah ya, kalau untuk orang Islam ya banyak-banyak ngaji kayak gitu. Aku juga masuk usia kandungan 7 bulan itu aku puasa Daud, jadi sehari puasa sehari enggak. Itu yang pertama untuk ya ikhtiar dari batiniah. Yang kedua itu aku berusaha supaya bayi aku tuh nggak terlalu gendut, karena Mbak Rufa dulu kan lahirnya 3,6 kilo, itu termasuk gendut kan, jadi takutnya adiknya juga kegendutan terus susah gitu loh untuk lahir normal. Nah makanya aku puasa Daud itu biar berat badan bayinya nggak terlalu gendut, walaupun akhirnya adik Raya kemarin juga 3,5 kilo, tapi alhamdulillah bisa lahiran normal. Lahiran normal itu pun kalau menurut aku ya, pas waktu kalian udah kontraksi, misalnya udah bukaan 1 atau bukaan 2, itu biasanya belum kerasa kan sakit-sakitnya tuh masih kayak timbul tenggelam gitu. Nanti ketika udah keluar darah atau lendir darah gitu, itu aku sarankan untuk nggak langsung ke rumah sakit, karena kalau yang pertama sesar itu biasanya rumah sakit tuh lebih kayak menyarankan untuk sesar lagi. Kalian juga perlu cari dokter. Kalau untuk konsul, kalian carilah dokter yang mendukung untuk lahiran normal, karena aku beberapa kali konsultasi itu ganti dokter sampai berapa kali sampai nemuin dokter yang benar-benar dukung untuk lahiran normal, karena banyak yang kayak nakut-nakutin gitu loh. Dulu tuh pertama aku USG bilang, ini tuh kamu tuh terlalu deket jaraknya gini, nanti pasti lahirannya tuh sesar lagi, nggak bisa lahiran normal. Terus lahiran sesar tuh maksimal 3 kali, nggak bisa punya anak lebih dari 3, kayak gitu-gitu. Jadi kan kayak bikin kita down gitu loh. Nah kalian harus pintar-pintar nyari dokter yang memang benar-benar bisa dukung dan support psikologis kalian gitu, karena itu akan ngaruh ke proses kalian menuju melahirkan nanti. Nah aku kemarin pas jam 9 pagi itu kan udah mulai keluar lendir tuh, jadi pagi setelah subuh tuh aku masih jalan-jalan. Setelah itu tuh kayak kontraksi timbul tenggelam tuh aku masih berusaha jalan gitu, terus udah mulai sering kontraksinya, udah nggak kuat untuk jalan, aku rebahan aja, dan itu nggak langsung ke rumah sakit akunya. Pas setelah bener-bener udah kontraksi sering banget, udah kayak nggak kuat, aku langsung berangkat ke rumah sakit. Nah karena rumah sakitnya agak jauh, terus lebih dekat ke puskesmas, beloklah ke puskesmas. Alhamdulillah di puskesmas itu bisa lahiran normal, jahitan aku juga aman, nggak sobek. Jahitan yang dalam kan biasanya itu beresiko sobek, karena katanya kan 2 tahun 3 tahun itu baru bisa nutup sempurna, tapi alhamdulillah aku enggak, karena itu menurutku juga karena usaha aku untuk nggak makan karbohidrat yang berlebih dari nasi putih. Itu kan karbohidrat dan glukosanya tinggi banget. Nah itu aku sampai hampir 2 bulan dulu itu nggak makan nasi putih, dan itu menurut aku ngefek banget di jahitan aku. Itu sharing aku, kalau menurut aku pribadi ya, tapi kalau menurut kedokteran tuh biasanya beda lagi. Jadi kalian bisa lihat dari pengalaman aku aja, jangan dipatokan atau harus seperti aku atau harus seperti dokter, tapi sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Sekian dulu sharing dari aku hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, terus share ke teman-teman kalian ya, supaya channelku semakin berkembang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.